Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal membedah salah satu konsep yang paling fundamental dan jujur, kadang paling ditakuti di dunia machine learning, backpropagation. Tapi tenang saja, kita tidak bakal cuma menatap rentetan rumus yang membingungkan. Kita akan menyelam bareng-bareng, membedah inti matematikanya pelan-pelan secara berurutan, sampai semuanya terasa sangat masuk akal. Siap buat menaklukkan konsep kompleks ini? Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasar backpropagation, lalu masuk ke komponen dan rumus jaringannya. Setelah fondasinya kuat, kita langsung praktek manual untuk forward pass, lanjut ke klimaksnya yaitu backward pass. Dan terakhir, kita tutup dengan beberapa tips praktis dan evaluasi. Terstruktur dan jelas ya? Oke, masuk ke bagian pertama. Konsep dasar backpropagation. Di sini, kita fokus memahami intuisi di balik jaringannya terlebih dahulu sebelum masuk ke hitungan teknis. Sekarang, coba kita kesampingkan dulu bahasa-bahasa teknis yang rumit. Backpropagation itu secara sederhana cuma cara untuk menghitung seberapa besar kesalahan prediksi kita, lalu memperbarui bobot dan bias supaya prediksi berikutnya makin mendekati target. Coba bayangkan seperti anak sekolah yang sedang ujian. Soal ujiannya itu adalah input jaringan kita. Jawaban si murid adalah output prediksi, dan kunci jawaban dari guru adalah target yang sebenarnya. Kalau jawabannya salah, akan ada nilai kesalahan atau loss. Proses guru memberitahu di mana letak kesalahan langkahnya, itulah backpropagation. Dan waktu si murid belajar dari kesalahan itu buat perbaikan di ujian berikutnya, itu adalah proses update bobot dan bias. Sangat sederhana untuk dibayangkan, bukan? Biar lebih terbayang, kita pakai cetak biru jaringan yang sangat simpel. Struktur 2-2-1. Artinya apa? Ada 2 neuron di awal sebagai input, 2 neuron di tengah atau hidden layer, dan 1 neuron output di ujung yang nantinya bakal berujung pada perhitungan loss. Untuk contoh nyata kita kali ini, angka input pertamanya itu 0,5 dan input keduanya itu 0,1. Tugas jaringan kita cuma satu, memproses angka-angka ini untuk menebak angka targetnya, yaitu 1. Ingat-ingat terus ya angka target ini. Lanjut ke bagian kedua, komponen dan rumus jaringan. Kita sudah lihat analoginya. Sekarang, kita mulai membangun aturan main matematikanya. Untuk melakukan tebakan awal, atau yang sering disebut forward pass, kita butuh beberapa batu bata utama. Pertama, jelas input atau data masukan kita. Lalu ada bobot atau weight, ini adalah parameter krusial yang menghubungkan antar layer. Terus ada bias, parameter tambahan untuk menggeser-geser nilai. Dari ketiga ini, kita dapat satu nilai penting yang disebut nilai linear alias Z. Rumusnya sangat mendasar. Z ini cuma kombinasi linear dari input dikali bobot lalu ditambah bias. Itu saja perhitungan dasar yang terjadi di dalam setiap neuron kita. Tapi tunggu, nilai Z ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menekannya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi ini ibarat corong yang menekan angka berapapun menjadi angka cantik di antara 0 dan 1. Misalnya nih, kalau Z kita 0, hasil sigmoidnya persis di tengah, 0,5. Kalau Z-nya 2, angkanya naik jadi sekitar 0,88. Kalau minus 2, dia turun jadi sekitar 0,11. Fungsi ini penting banget supaya jaringan kita punya kemampuan untuk memahami pola-pola yang kompleks, bukan cuma sekedar garis lurus yang membosankan. Nah, karena kita pakai sigmoid pas jalan maju, kita wajib tahu turunannya untuk langkah mundur nanti. Turunan sigmoid ini sangat elegan bentuknya. Cukup nilai sigmoid itu sendiri dikalikan dengan 1 dikurang nilai sigmoid tersebut. Sangat simpel. Turunan ini bakal jadi senjata utama kita untuk mencari 4 gradien spesifik yang sedang kita buru hari ini. Kenapa harus dicari? Karena teman-teman, inti idenya adalah backpropagation tidak menebak output secara acak. Ia menghitung secara presisi bobot dan bias mana yang menyebabkan kesalahan dan seberapa besar koreksi yang dibutuhkan. Ini sangat fundamental. Saya ingin memberi penekanan lagi di sini. Sering banget jaringan saraf tiruan itu dianggap sebagai kotak hitam yang ajaib, padahal sama sekali bukan. Ini adalah perhitungan terarah. Kita sedang melacak akar permasalahan, persis seperti seorang guru yang memeriksa jawaban ujian muridnya baris demi baris, untuk menunjukkan, nah, di langkah perkalian inilah kamu salah hitung. Sangat logis. Biar hitung-hitungannya tidak bikin pusing, kita bakal pakai notasi matriks yang rapi untuk jaringan kita. Bayangkan matriks ini sebagai pengorganisir angka-angka kita. Bobot pertama kita adalah matriks 2x2 karena menghubungkan 2 input ke 2 hidden neuron. Bobot kedua bentuknya vertikal, menghubungkan 2 hidden neuron ke 1 output. Dengan cara ini, saat kita menghitung aktivasi layar tengah, kita tinggal menerapkan fungsi sigmoid ke nilai linearnya secara matriks.
Percaya deh, pendekatan ini membuat matematika kita terasa jauh lebih bersih. Setelah melewati layer tengah, sampailah kita di ujung, yaitu layer output, yang menghasilkan tebakan akhir jaringan kita. Pertanyaannya, seberapa akurat prediksi itu? Disinilah fungsi loss masuk untuk memberi skor kesalahan. Kita bisa membandingkan dua rumus yang umum, mean squared error biasa atau setengah mean squared error. Kenapa repot-repot pakai yang setengah? Sebenarnya ini trik kalkulus yang sangat terapi. Waktu kita turunkan rumusnya, angka pangkat 2 akan mencoret angka setengah itu. Jadi rumusnya tinggal prediksi dikurangi target. Hitungan manual kita jadi bersih banget. Tapi ingat, catat baik-baik. Jangan sampai mencampur aduk antara rumus loss dan rumus turunannya ya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Praktik manual untuk forward pass. Kita akan mulai memasukkan angka dan menghitung prediksi awal kita. Cukup dengan teori abstraknya, yuk kita langsung lihat angkanya. Ingat data awal kita tadi, input kita 0,5 dan 0,1, lalu targetnya 1. Di awal ini, semua bobot dan bias diisi angka acak. Langkah pertama, kita hitung nilai linier di hidden layer dulu. Caranya, kalikan setiap input dengan bobotnya, lalu tambahkan bias. Dari hitungan ini, kita dapat nilai 0,18 untuk neuron atas dan 0,04 untuk neuron bawah. Jadi matriks sementara kita adalah 0,18 dan 0,04. Sampai sini masih sangat mudah diikuti kan? Langkah kedua, kita masukkan angka 0,18 dan 0,04 tadi ke fungsi sigmoid supaya jadi nilai aktivasi. Hasilnya berubah jadi sekitar 0,5449 dan 0,5100. Lanjut langkah ketiga, angka-angka ini mengalir lagi ke layer output menghasilkan nilai linier baru sebesar 0,2204. Terakhir, di langkah keempat, kita aktivasi nilai ini dan dapatlah tebakan akhir jaringan kita 0,5549. Coba perhatikan, target kita kan 1, tapi jaringan baru bisa menebak 0,55. Jauh banget kan? Prediksi kita masih terlalu kecil. Makanya pas kita hitung loss-nya, kita mendapat nilai kesalahan yang lumayan, yaitu sekitar 0,1981. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, momen yang paling ditunggu-tunggu. Praktik manual untuk backward pass. Waktunya melacak error tadi dan mengoreksi kesalahan. Ini dia kunci utamanya. Kita harus membawa nilai error 0,1981 tadi berjalan mundur untuk memberitahu jaringan cara memperbaiki diri. Senjata utamanya, aturan rantai kalkulus atau chain rule. Konsepnya begini, kalau kita mau tahu seberapa besar sebuah bobot mempengaruhi loss akhir, kita harus melewati nilai sebelum aktivasi dan nilai aktivasinya dulu. Jadi kita kalikan turunannya satu persatu secara beruntun, persis seperti efek domino yang berjalan mundur dari ujung ke pangkal. Berbekal aturan rantai tadi, kita mendapatkan rumus-rumus gradien yang krusial ini. Rumus untuk layer output memiliki inti pada pencarian gradien pembantunya, yang kemudian dikalikan untuk mendapat turunan bobotnya. Nah, untuk layer tengah, perhitungannya sedikit lebih menantang. Kita harus menarik nilai error dari output, melewatinya melalui bobot yang ditranspos, lalu mengalikannya dengan turunan sigmoid layer tengah. Kelihatannya rumit ya? Tenang, tahan dulu. Begitu kita masukkan angka nyatanya, ini bakal jadi jauh lebih masuk akal. Mari kita eksekusi hitungan mundurnya. Di langkah pertama, kita cari gradien pembantu di output. Turunan loss dikali turunan sigmoidnya menghasilkan angka minus 0,2199. Lanjut langkah 2 dan 3, kita gunakan angka minus ini dikalikan dengan nilai aktivasi dari layer sebelumnya untuk mendapatkan koreksi bobotnya. Hasilnya, kita mendapat instruksi gradien negatif minus 0,1198 dan minus 0,1121. Untuk koreksi biasnya, nilainya secara simpel sama persis dengan gradien pembantu tadi. Luar biasa kan? Kita baru saja sukses mengekstrak instruksi perbaikan yang akurat untuk layer output. Kita melangkah lebih dalam lagi ke layer tengah. Setelah menghitung nilai error pembantu di titik ini, yang bernilai minus 0,0273 dan positif 0,0110, perhatikan bagian serunya. Kita kalikan angka ini secara silang dengan data input awal kita. Langsung saja, kita mendapat matriks 2x2 yang isinya nilai gradien super spesifik untuk memperbaiki bobot awal kita. Dan untuk bias di layer tengah, perubahannya lagi-lagi sama dengan nilai gradien pembantunya sendiri. Semuanya saling terhubung dengan sangat mulus. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat kumpulan angka ini. Ini adalah puncak dari kerja keras manual kita. Inilah rangkuman lengkap dari semua gradien yang baru saja kita hitung, dari ujung ke pangkal. Balik lagi ke analogi guru tadi, sekumpulan angka inilah catatan koreksi yang sesungguhnya.
Angka-angka ini ibarat instruksi langsung ke setiap neuron yang memberitahu mereka secara presisi seberapa banyak mereka harus mengubah diri supaya di percobaan berikutnya, tebakan 0,55 kita bisa bergerak naik menuju target 1. Terakhir, kita sampai di bagian kelima, tips praktis dan evaluasi. Mari kita hubungkan matematika ini kembali ke intuisi dan melihat langkah selanjutnya. Mari kita cerna maknanya secara logis. Kenapa sih sebuah bobot itu bisa naik atau turun? Aturannya sangat masuk akal. Kalau gradiennya negatif, bobot itu harus dinaikkan. Kenapa? Karena prediksi kita tadi 0,55 masih terlalu kecil dari target 1. Jaringannya menyadari bahwa ia perlu memperbesar hasil akhir. Jadi, bobot yang efeknya negatif harus ditekan, dan bobot yang berpotensi positif harus dinaikkan. Sebagai tips untuk pemula agar tidak terjebak, selalu ingat turunan sigmoid, perhatikan baik-baik dimensi matriks kalian agar tidak error, dan jangan mencampur aduk rumus loss. Selalu mulai belajar dengan angka-angka kecil seperti ini. Jadi, inti sari penting yang bisa kita bawa hari ini adalah backpropagation bukanlah sebuah tebakan yang gaib. Itu adalah perhitungan kalkulus murni yang melacak arah dan besaran koreksi lewat aturan rantai. Jaringan ini benar-benar belajar dari kesalahannya secara bertahap. Tapi, ini memunculkan satu pemikiran yang sangat provokatif. Hari ini, kita sudah bekerja sekeras ini hanya untuk mengajari jaringan dari satu titik data tunggal. Coba bayangkan, apa yang terjadi kalau kita memiliki jutaan data teks atau gambar? Bagaimana cara kita menghitung semuanya tanpa menunggu bertahun-tahun? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi pintu gerbang kita menuju dunia mini batch gradient descent. Tapi, itu akan menjadi petualangan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.